Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima 'allamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita mengkaji tentang menjadi sahabat Nabi di era milenium. Nama saya Roni Hidayat, singkatannya Rohid. Belum tahu ya, Rohid. Apa itu Rohid, Bu? Biar keren sedikit. Ibu boleh ikut si Instagram saya, katanya Instagram. Apa tuh Instagram? Ini boleh ikut Instagram saya. Di Instagram saya, Bu, Ustadz Roni Hidayat. Ibu, tolong di follow. Link di bawah ini. Perlu diketahui, Bu, itu ininya pengikutnya ada 34K. Berapa 34K itu? Tidak semua sombongannya, ini biasa aja. Berapa, Bu? 34.000. Tidak 34 kepala. Gak tahu saya kenapa orang tak suka ngambil Instagram saya. Makanya ibu tolonglah sedikit. Jangan ikutin saya. Belum itu Ustaz, belum. Ya? Nanti setelah dari Australia mungkin makin banyak itu Ustaz. Baik, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu kali Rasulullah SAW pernah bersama sahabat. Beliau berkata begini, Ashtaku ila ikhwani, rindu aku bersama saudara-saudaraku. Terus sahabat bersama Rasulullah berkata, Ya Rasulullah, alaysa ikhwanak, bukankah kami ini saudaramu? Apa jawaban Nabi? Bukan. Walakin antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Waman ikhwanak, siapa saudara yang kau maksudkan itu ya Rasulullah, yang kau rindukan itu? Apa kata Nabi? Hum amanabi, mereka beriman kepadaku. Walam yarani, tapi dia tak melihatku. Siapa yang dimaksud? Kita ini. Kita belum lahir, tapi sudah dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Rindu Nabi. Belum lahir kita lagi, belum ada kita lagi, tapi Nabi Muhammad rindu ingin bertemu sama kita. Kira-kira kita rindu tak sama Nabi Muhammad? Rindu. Nabi Muhammad, dia sangat sayang kepada sahabatnya dan juga sangat sayang kepada saudaranya. Saudaranya adalah kita ini. Ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Rindu Nabi Muhammad, rindu. Makanya kita bisa tak menjadi seperti sahabat Nabi? Bisa lah. Karena Nabi juga rindu. Sahabat dia rindukan, saudara-saudaranya pun dia rindukan. Makanya ada doanya dalam Al-Quran. Apa doanya? Allahumma gfirli wal ikhwanina allazina sabakuna bil iman. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa saudaraku yang dahulu pernah beriman. Betul ya? Itu doanya begitu.
Jadi kita ini bersaudara, Bu. Selagi agama kita sama, agama Islam, persaudaraan kita itu bukan yang begini aja. Tapi persaudaraan kita adalah persaudaraan yang melampaui batas. Sampai ke mana? Sampai ke akhirat. Dan dari dahulu semenjak Nabi Adam itu saudara kita. Sampai nanti orang yang terakhir hidup selagi dia beriman itu saudara kita. Betul? Hebat kan saudara kita kan? Saudara kita hebat. Bukan hanya yang ketemu-ketemu begini aja kok saudara kita nih, bukan nih. Ini teman-teman kita nih bukan, tapi nanti kita akan bertemu dengan teman-teman kita yang Islam. Allahumma firli Allahumma firli wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina. Tapi kita minta dari saudara kita apa, Bu? Jangan ada apa, Bu? Ghillan. Ada rasa iri, dengki, busuk hati sama saudara kita. Ini yang susah, Pak. Ini yang susah nih. Teman kita beli mobil, lah kita yang sakit. Apa pula hubungannya? Alhamdulillah dia bisa beli mobil. Saya beruntung sekali ibu punya mobil. Dijemput saya pakai mobil. Ibu tak punya mobil. Kenapa dijemputnya? Dan kakinya Ustaz, tanya kan? Untung punya mobil kan enak. Terima kasih Bu yang jemput, Bu. Nah, di ongkos daripada kalau di ongkos itu $2. Ini $2 kan, Bu ya? Enggak kalau Uber $8 Bu ya? $8 ya? Saya kira bis, kalau bis ya $2 jaraknya 2 sekilo lebih. Tapi kalau Uber $8, $10 nih. Mohon maaf ya Bu, 100.000 tak ada nih. Lillal ladzina amanu, terhadap orang-orang beriman jangan ada rasa iri dan lillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan, Engkau ini Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu pula yang terjadi di kalangan sahabat nanti Pak Ibu. Apa di kalangan sahabat Pak Ibu? Ada rasa iri dan itu ada, Bu? Ada. Ini sebagian ini saya agak bingung membuat slide-nya apa yang sudah sebut. Karena kan menjadi sahabat Nabi di era milenium. Semua sahabat bisa masuk di sini. Kalau saya pengajian saya, sahabat itu satu-satu dibahas, itu pun tak cukup waktu. Kadang satu sahabat itu habis 4 kali pertemuan. Ini disuruh menjadi sahabat Nabi, jadi hanya cuplikan-cuplikan sedikit-sedikit aja kita ambil. Mereka adalah sahabat yang paling mulia. Bu, kalau kita cerita tentang siapa dulu? Abu Bakar dulu. Abu Bakar ketika hijrah. Ketika apa, Bu? Hijrah. Nabi Muhammad ingin bersama beliau hijrah. Nabi Muhammad ketika di perjalanan, apa kata Abu Bakar? Aku mengambil batu pipih. Batu apa? Batu pipih. Aku teduhkan ke hadapan Rasulullah. Ini saya cuplikan aja nih. Aku teduhkan ke hadapan Rasulullah. Kemudian aku berdiri di belakang, aku berdiri di samping kanan, aku berdiri di samping kiri, aku berdiri di depan. Rasulullah bertanya, Abu Bakar, kenapa kamu seperti ini, mutar-mutar begini? Kenapa kamu mutar-mutar begini? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, jika seandainya yang ada orang yang berniat jahat kepada kita, dia tembak kita pakai panah dari jauh atau dia tombak kita, maka biarlah aku yang mati pertama dulu. Bu, bisa nggak jadi sahabat Nabi begitu? Bela Nabi Muhammad, bisa tak? Nabi Muhammad dihina sama orang, dia bilang aja, kan bukan anak saya dihina ya, gitu kan? Jangan. Nabi Muhammad itu yang akan berikan syafaat kita nanti, betul tak? Semua nabi dan rasul, semua nabi, ini sahabat tahu nih, Bu, sahabat tahu nih. Makanya mereka lebih suka kepada nabi hidup daripada nabi sakit. Tuh, itu jadi sahabat nabi itu gitu. Agama lebih dahulu daripada diri sendiri. Seperti Umar bin Khattab ketika ditanya, Umar, siapa yang paling kau cintai? Apa kata Umar? Diriku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Salah Umar. Coba kau pikirkan ulang. Apa kata Umar? Akulah. Aku kan sayang sama diriku. Apa salahnya? Ibu saya nggak sama dirimu? Sayang nggak?
Nah, kalau sayang apa buktinya? Dari pagi mandi tidak? Ah, ya. Dirawat diri itu dirawat. Jangan dibiarkan begitu aja. Dirawat. Saya kelihatan agak ganteng karena gak mandi. Ada yang buru-buru tidur. Oh, tak ibu nih saja. Ampun, ketiduran. Kedinginan ya Ustaz. Apa sebab ketiduran? Karena terlalu banyak belajar. Enggak ya. Karena materinya diminta sama nanti malam, materinya tentang apa itu? Hak sesuatu yang berharga dari dunia. Nanti ada pengajian di Pambes. Tempatnya tidak tahu nama saya buat. Mau laket juga. Mau apa? Moris mandi. Pergi lah ke sana. Cuma yang sedikit. Ikut. Tadi malam. Serius? Iya. Datanglah bu. Sedikit kemana? Orang sekarang aja sudah terbagi kemana? Ke Iqra sama Al-Latif. Tapi katanya yang pemilu 3.000 orang. Yang datang pemilu 3.000 orang itu yang besar aja tuh. Belum lagi ada yang kecilnya. Kalau seandainya dibagi 3 masih tadi 1.000. Banyak tak? Banyak lah. Tapi kok bisa di apa? Di penelitian bersama sedikit betul orangnya kemana ya itu? Kenapa bu? Muslimnya sedikit. Oh, muslimnya sedikit iyalah. Kan minoritas kita di sini. Iya. Saya cari ke rumah ibu masing-masing nanti. Kalau aku muslim enggak? Nanti selesai. Ada dia husnuzon bersangka. Oke. Baik. Ambil di mana tadi? Nah. Kita harus sayang sama Rasulullah. Itu namanya di sahabat Nabi itu sayang sama Rasulullah. Siapa yang kau cintai Umar? Apa jawaban Umar? Aku sayang sama diriku. Salah kau Umar. Bukan. Coba kau tanya lagi. Kemudian Umar berpikir keras. Awal tadi ya. Baru aku tahu ternyata siapa yang paling aku cintai dulu? Allah dan Rasulnya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, yang paling aku cintai dulu adalah Allah dan Rasulnya. Baru setelah itu diriku. Sebab aku ini tak ada apa-apa kalau bukan karena Allah. Aku ini tak ada apa-apa. Aku kan kafir. Aku dimakan aku sama api kalau tak ada Rasulullah. Inilah menyelamatkan aku. Maka inilah yang pertama dulu kita perjuangkan. Sahabat itu tahu tuh, sahabat-sahabat utama itu tahu tuh, tahu mereka. Makanya mereka cinta sama Rasulullah itu cinta tanpa syarat bro. Diminta duit, kasih kan semuanya. Diminta nyawa, kasih kan nyawa semuanya. Nah berarti lah ibu jadi sahabat seperti itu tuh. Nah, coba lah, mikirkan dulu. Ini materi berat nih. Mana dulu? Minta nyawa, bu, kasih. Minta harta, kasih. Apa lagi? Kasih semua. Pokoknya di atas kecintaan yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Berat tadi makanya berat. Dengan Abu Bakar tadi lagi saya cuplikan sedikit aja lah. Abu Bakar. Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar itu ketika apa? Ketika sahabat yang paling mulia kan Abu Bakar. Abu Bakar ketika di perjalanan hijrah tadi, kalau Nabi Muhammad SAW mau duduk, dibentangkannya sorbannya, kemudian Rasulullah duduk. Tapi ketika masuk ke gua Asur tahu ya, apa kata Abu Bakar kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, tunggu sebentar, coba aku cek dalam dulu. Jangan-jangan ada ular, jangan-jangan ada kalajengking, jangan-jangan ada lipat. Tunggu sebentar ya Rasulullah, ya aku cek dulu. Dicek ke dalam, setelah dicek ke dalam tak ada, tapi dia melihat beberapa lubang. Beberapa apa? Lubang. Ini lubang ini dia perkirakan mungkin lipat di dalamnya. Mungkin apa juga? Kalajengking di dalam, mungkin ular di dalamnya. Makanya dia apa? Ya tutup lubang tadi pakai kakinya. Tutup pakai kakinya, ditutup pertama diambilnya kain dulu, bajunya itu dirobek-robek, disumbat-sumbat sama dia supaya tidak keluar.
Habis itu tak masih ada lubang tadi, tutup pakai apa? Pakai kaki, tutup pakai kaki, tutup pakai tangan. Ya Rasulullah, masuklah daman. Rasulullah karena capek jalan, tidur di paha Abu Bakar. Nah, ini jangan dibilang LGBT. Pula orang sekarang kan susah pula gitu. Laki-laki sayang sama laki-laki dibilang apa? LGBT. Ini agak susah katanya. Ini agak susah sekarang ini. Padahal itu kan biasa tetap. Nah, itu kan biasa. Nah, habis itu bagaimana dalam hati Allah? Rasulullah tidur. Tapi kan silang itu menyebutkan di mana? Abu Bakar digigit oleh kalajengking. Digigit kakinya. Karena tak mau Rasulullah merasa terganggu, kemudian Abu Bakar menahan sakit. Tapi tak tahan, coba lagi gigit kalajengking, coba lah Bu, sedikit aja. Sakit oh. Ya Bu. Kasih Bu. Ibu perkasa. Itu unik kita itu Ustaz. Unik juga. Ya. Oh. Kamu sudah terbiasa gitu. Ya, saya lihat ibu-ibu di sini itu perkasa luar biasa. Biasanya kan ibu gemah mulai, nggak mau ngangkat kursi. Kalau angkat kursi teleponnya suaminya. Mas, pulanglah sebentar. Aku sedang kerja. Tolonglah kursi angkat nih sebentar. Kamu mesti kerja kalau di sini enggak ya? Kerja sendiri ya. Luar biasa. Terus bagaimana tadi? Kalajengking nangis. Ketika menangis tak tahan berair pula air mata, jatuh air mata. Bangun Rasulullah, ada apa Abu Bakar? Sakit. Sakit kenapa? Kalajengking. Mana kalajengking? Gigit kaki. Dilihat sama Rasulullah apa tuh? Memerah. Kemudian Rasulullah SAW ludahi. Gue jangan coba-coba ludahi pula. Ludahi kita itu najis. Ada hukumannya. Kalau ludah Rasulullah itu wajib. Wah, ludahi gimana? Tidak ludah banyak, ludah diam. Gitu aja. Kalau orang kampung saya bilang apa? Tawala tuh, tawalana. Apa jakan tuh, jakanan. Tidak tahu betul ya. Kebagian tahu saja ibu-ibu ya. Ya, akhirnya apa? Sembuh. Begitulah gambaran sahabat. Sangat sayang sama Nabi Muhammad SAW. Sangat sayang. Karena Nabi Muhammad itu kalau dalam hadis Ummu Ma'bad beliau mengatakan Muhammad itu begitu enak dipandang. Bulu alis matanya bersambung tipis ke tengah-tengah. Kalau dia diam berwibawa. Kalau dia bicara rinci. Kalau ketika dia memerintahkan, teman-temannya cepat melakukan. Kalau dia melarang, teman-temannya cepat berhenti. Itu kata Ummu Ma'bad. Luar biasa gambaran Nabi Muhammad. Makanya seluruh sahabat tadi terkagum-kagum sama Nabi Muhammad. Apa sebab kenapa sahabat itu mereka siap untuk mengorbankan nyawa? Karena mereka tahu bahwa nanti yang akan memberikan syafaat siapa? Nabi Muhammad. Ketika seluruh nabi yang lain tak bisa berikan syafaat itu, bisa Pak? Nah, orang-orang di dalam kubur kita berapa lama ya? Dalam kuburan 7.000 tahun. Itu dalam kubur 7.000. Dalam hadis itu 7.000 dalam kubur. Meninggal kita, masuk kita dalam kubur berapa lamanya? 7.000. Setelah itu kita dibangkitkan kepada mahsyar. 7.000 itu dari semenjak kapan Pak Ustaz? Dari semenjak kita mati Pak Ustaz? Atau gimana Pak Ustaz hitungannya? Hitungannya itu terserah Allah SWT. Walaupun ada orang yang mati baru mati besok hari kiamat, tapi serasa 7.000. Lama nunggu dalam tubuh. Ada dunia ini umurnya berapa baru? Kalau Masehi aja 2019 baru. Ini 7.000 Bu. Berarti kan lebih lama tuh daripada dunia, di umur dunia nih 7.000. Nah, habis itu Pak, setelah 7.000 kita dibangkitkan. Dibangkitkan di mana Bu? Pada mahsyar. Bangkitkan kita di padang mahsyar. Ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, berapa lama kita menunggu? Nunggu aja Bu, belum dihisab lagi, nunggu aja. Berapa lama? 40.000 tahun. 40.000. Aduh, tambahkan tuh berapa tuh?
Enggak kok. Ini 7.000 tambah 40.000. 47.000 lama tuh. Jadi itu di padang mahsyar tak punya baju, tak punya pakaian segala macam. Matahari dekat pula. Tak ada AC. Tak ada rumah, tak ada. Maka orang ketika itu bimbang kemana? Ini arahnya apa yang terjadi sebenarnya ini? Panas luar biasa. Ada yang keringatnya sampai ke betis, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, ada yang terbenam dia oleh keringatnya tadi. Tergantung dosanya. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Kok bisa? Kan kita tuh kelompok-kelompokkan loh. Ini orang yang dosanya kecil nih, dosa menengah nih, dosa besar. Jadi itu kelompok-kelompok ya begitulah jadinya. Ada yang terendah-rendah. Ini orang-orang yang baik nih. Tapi orang-orang itu dia orang baik kok akan gelisah. Makanya itu gelisah kita dia. Apa ini 40.000 begini aja nih. Datanglah kepada Nabi Adam. Nabi Adam, tolonglah kami minta kepada Allah biar dihisab jelas pula nih surga, neraka biar jelas. Udah tahu dia kalau masuk neraka lebih parah daripada padang mahsyar. Tapi saking tak tahannya, pengen apa? Dengan cepat aja dihisab. Datang kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Kata Nabi Adam, Bu? Oh, aku ya pernah berdosa dulu. Dosaku makan buah goldi. Aku udah ditegur sama Allah. Entah selamat aku hari ini tandanya. Nabi Adam sekali buat dosa langsung dia merasa tak selamat. Kita berapa kali buat dosa? Tuh kan. Terus datang kepada Nabi apa? Nabi Nuh. Nuh itu kan bapak manusia itu, coba. Datang kepada Nabi Nuh. Kalian ya, anakku aja tak selamat laku apa? Kalau kalian ya, anakku aja tak bisa selamatkan tuh. Jangan padaku. Minta sama siapa? Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku aja dulu pernah bohong sama siapa? Nama siapa? Sama Fir'aun Mesir. Aku bilang ini bukan istriku, ini adalah saudariku. Entah selamat aku tandanya. Oke? Datanglah kepada Nabi Musa. Apa kata Musa? Aku dulu pernah bunuh orang, mati orang sekali aku pukul. Oh, tidak selamat dong, gongganan aku tidak tahu ini. Maka Nabi aja ketika itu belum tentu merasakan selamat. Apalagi kita ini bukan Nabi, bukan Rasulnya. Berani-berani pula kita. Ya kan? Habis itu? Bu? Datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Isa, gimana tolonglah kami? Apa Isa? Aku aja dianggap Tuhan sama orang, gimana ceritanya nih? Bahaya kan nanti. Datanglah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sujud lama. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, sujud Nabi Muhammad dan membaca doa sujud yang tak pernah dibaca sama orang, panjang loh. Memuji Allah Subhanahu wa taala, sujud. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Apa kata Allah di situ? Irfa raksak. Sedih Allah melihat Nabi Muhammad begitu minta ya. Irfa raksak, angkat kepadamu. Wasfa, berikanlah syafaat. Ini Nabi Muhammad yang paling bisa beri syafaat tuh. Orang kita ini bisa beri syafaat kalau kita nanti udah masuk ke dalam surga. Udah selamat kita baru kita ingat sama orang-orang yang apa? Yang dahulu bersama kita. Tapi Nabi Muhammad belum masuk surga, itu bisa Nabi Muhammad. Belum masuk surga, Nabi Muhammad bisa berikan syafaat pertolongan. Maka pertolongan pertama itu apa? Dapat telaga Hud. Nabi Muhammad mengambil air, setiap orang yang lewat dikasih minum. Nah, ini minumlah. Seketika dia minum, tak merasa haus selama-lamanya. Nah, gimana kita tak cinta sama Nabi? Hanya pertolongan satu-satunya kita harapkan Nabi Muhammad aja. Kira pertolongan siapa lagi? Jangankan pertolongan ayah dan ibu kita, pertolongan nabi-nabi seluruh Nabi Muhammad aja tak bisa kita harapkan. Dan ibu diam aja ya. Saya kenapa ya gue begini ya? Karena baru bangun tidur kali ya. Apa namanya cek? Apa namanya? Tapi nanti malam saya pulang. Kemana Pak Ustaz? Balik ke Sydney, ke markas utama. Markas utama mana? Sydney. Besok setelah ke sini kemana lagi? Adelaide. Setelah Adelaide balik lagi. Ibu pernah ke Adelaide? Kamu tinggal Adelaide. Nanti kita ketemu Adelaide besok tapi balik sana. Oh dulu. Ibu pernah ke Adelaide? Ada yang belum?
Berarti lebih hebat saya. Habis ke Adelaide, balik lagi ke Melbourne. Habis itu ke mana lagi? Saya ke mana? Canberra. Habis Canberra 5 kota. Apa? Udah. Sydney, Perth, Melbourne, Canberra, Adelaide. Ibu, saya terlalu semangat jadi apa jadi itu? Kemana kan kita diarahkan? Oh iya begitulah. Jadi sahabat Nabi itu yang pertama syaratnya apa Bu? Cintalah sama Nabi tanpa syarat. Cintalah sama Nabi tanpa syarat. Cintalah sama Nabi. Ya. Terus seperti Abu Bakar tadi ya cintanya. Allah memilih mereka menjadi sahabat. Mereka bersyahadat kepada Nabi, menyuruh Islam. Kemudian mereka membantu, ini Bu, mereka membantu risalah Nabi Muhammad SAW. Pakai apa mereka bantu, Pak Ibu? Pakai nyawa, harta mereka bantu, tanpa mereka pedulikan diri mereka. Itu para sahabat, luar biasa. Jadi agama kita ini harus kita bantu. Kalau ingin jadi sahabat, ini salah satunya. Terus apa lagi? Membuktikan keimanan mereka dengan sikap perilaku yang utama. Perilaku mereka baik. Kalau ingin jadi sahabat ya berlaku baik, berlaku baik mereka, jangan jadi apa? Jadi orang Islam. Tapi ini yang saya kritik, Pak. Coba lihat orang Australia ini, lihat mereka ini disiplin, betul tak? Terus apa? Peraturan itu sangat dijalankan, betul tak? Amanah sangat dijunjung tinggi. Tak boleh bohong, itu tak boleh. Coba kita di Indonesia juga. Kita orang Islam, Bu. Kita orang Islam. Amanah kita pegang tak, Bu? Orang Islam Indonesia amanah tak, Bu? Hukum itu bisa dijalankan betul-betul tak? Dijual belikan. Yang banyak duit sedikit, bebas dihukum. Yang tak banyak duit, kena hukum. Itu. Jadi kalau ingin selamat banyaklah duit. Selamat dari hukum Indonesia. Di sini ada yang selamat begitu, Bu. Orang-orang sini disiplin, bersih, segala macam. Saya melihat ini bukan orang Islam, tapi kok akhlaknya akhlak Islam ya katanya. Harusnya lebih pantas itu kita ya jadi akhlak Islam tuh, betul tak? Dulu Nabi di pasar, ini Nabi di pasar tuh ya. Ini contoh Nabi di pasar nih. Contoh Nabi bukan. Nabi membuat pasar. Dulu di Madinah. Kalau kita menghadap ke depan, di depan itu namanya pasar Bani Kainuqa. Bani apa namanya? Itu pasar orang Yahudi itu. Cara orang Yahudi itu cara kapitalis tipu-tipu. Pasarnya apa? Pasar tipu-tipunya orang sana. Itu dalam Quran disebut. Wa in ta'manhu bi qintarin yu'addina ilaika wa in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaika. Kalau ada uang sedikit, tidak mau dia kasihkan sama kita. Tapi kalau agak banyak, baru dikasihkan kita. Artinya apa? Dia tipu-tipu. Nabi Muhammad menghilangkan pasar Bani Kainuqa tidak ketika Allah datang ke Madinah. Tidak, biarin aja. Tapi Nabi Muhammad bilang kepada Ali, tolong buka pasar satu lagi. Jadi kalau di sebelah kanan itu boleh menghadap ke depan. Sebelah kanan itu dulu pasar kaum muslimin. Pasar dulu, sekarang sudah jadi apa? Ruku-ruku itu kan. Sebelah kanan. Kalau di Madinah tuh. Pasar dulu tuh. Nabi Muhammad tak mau menutup pasar Bani Kainuqa karena itu kan berdampingan. Tapi dilihat siapa kira-kira yang akan dipilih sama masyarakat, pasar Bani Kainuqa atau pasar kaum muslimin. Silakan. Di pasar Bani Kainuqa itu kita dengar ada istilahnya itu, Bu. Di pasar Bani Kainuqa kalau ada orang yang jualan baju, di sampingnya jualan baju, di sampingnya jualan baju, di sampingnya jualan baju. Jualan baju, saudara. Kalau seandainya kita butuh baju, misalnya kita butuh baju apa? Kita butuh baju celana hitam. Kita datang ke toko pertama. Tolonglah kasih saya baju celana hitam. Harganya berapa? Harganya 1 dinar. Ini duit. Datang lagi orang kedua. Orang kedua datang ke toko itu. Saya mau juga celana hitam. Apa kata toko yang pertama? Janganlah beli sama saya. Saya ada barangnya. Tapi teman samping saya belum dapat langganan hari ini. Pergilah ke teman samping saya. Di teman samping saya itu ada juga baju ini, celana ini. Belilah. Sekarang orang jual beli begitu enggak sekarang, Bu?
Apa kata orang yang akan beli? Misalnya contoh orang yang beli, kalau dia mau pindah, pindah. Tapi kalau dia tak mau pindah, saya tak mau pindah sih, sini aja lah, mau cepat buru-buru, ha? Berapa? 1 dinar. Nah, kasih 1 dinar. Kemudian setelah selesai transaksi, kan ada untungnya tuh. Modal diambil sama orang yang pertama, kemudian untung tadi dikasih ke toko kedua. Saya lihat kamu dari pagi tak ada langganan. Ini saya langganan hari ini dan 2. Ada berapa? 2. Ambillah. Ini apa ya? Apa? Untung? Ada nggak begitu orang jalan sekarang? Yang ada kalau nasi padang tak boleh dekatan. Kalau ada dekatan nasi padang ini sampai kali contohnya. Saya tak menjadi yang lain, bahwa ini orang Padang. Ada tersebut dengan saya orang Padang juga. Yang berulang, saya tersebut ya. Iya, kalau ada nasi padang di sini, habis
guru aja lihatnya tiap hari itu. Anak saya dia tiap hari itu mana nih? Ini bukan akhlak Islam. Akhlak Islam itu kenapa? Rezeki tak akan akhlak Islam itu. Habis itu kalau ada orang yang jauh beli lagi datang ke sini, dia beli lagi terus saya bilang, duit saya hanya setengah dinar, saya tak sanggup untuk beli apa celana hitam ini, duit saya kosong, lu kurang sedikit, saya tapi butuh celana. Nah, sini saya bilang, nanti kamu jalan sekitar ada 10 toko, di ujung toko di ujung ini ada toko yang besar, toko apa? Yang besar, itu toko grosir, dia jual seharga yang kau punya duitnya. Nah, gila sana. Ditunjukkan tokonya di mana yang paling murah. Sebab di sini saya bukan grosir, saya eceran. Ya, saya eceran. Kalau saya eceran, maka saya harus beli untuk lebih banyak karena saya eceran. Di sana ada grosir. Gak apa-apa, Bu, biar rame. Nanti kan masuk sini nih. Habis. Habis terus dah, Bu. Habis terus ya. Nah, Bu, jadi nanti orang bertanya di Indonesia, berapa yang hadir di Komus? Saya bilang lebih dari 4.000. Apa buktinya? Suara anak banyak. Benar rahmati Allah. Jadi begitu cara akhlak Islami, Bu ya. Cara akhlak Islami. Kalau kita menunjukkan akhlak Islami, misalnya soal amanah nih. Amanah, disiplin. Orang katanya ini orang-orang sini kalau udah amanah, Bu, langsung dia dengan teman-temannya apa? Di blacklist. Itu sudah jatuh di bawah dia. Nggak dianggap orang lagi dia hidup. Ya. Kita itu kan harusnya kan juga begitu. Ayat Quran kan ada. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nanti ada ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim. Mereka terhadap amanah mereka jaga. Harusnya kita itu pertama mungkin untuk dunianya kita dianggap sama orang kalau kita amanah, tak bohong segala macam ya. Yang keduanya kan ada harapan satu sama kita. Apa itu kelebihannya? Harapan akhirat, pahala. Tapi saya heran, saya mikir-mikir gimana cara mematchingkannya gitu. Kenapa kok orang sini lebih bisa diatur daripada orang kita? Padahal badannya besar-besar. Badan besar-besar, Bu. Bisa diatur. Badan kita kecil-kecil lebih susah diatur. Apa itu, Bu? Apa itu? Kecil-kecil berapa? Susah diatur, sangat susah. Sangat susah diatur. Ibu pergi dah kemana? Ke sungai. Kalau ada sungai, dulu tahun 95, tahun 90 saya masih bisa mandi di sungai. Coba lah sekarang mandi di sungai, gatal-gatal langsung. Kenapa? Sampah. Tahun 90 itu tak ada sampah, masih bagus sungai. Ya kan? Aduh, kita kalau melihat di sini, Bu, indah betul, negerinya indah betul, luar biasa. Akhlak Islam itu nampak di sini, walaupun tak ada ini ya, apa tuh pendorong iman di dalam hatinya, tapi instingnya mengatakan begitu baik. Kita ada dorongan insting, ada, terus apa lagi? Iman ada, tapi kenapa kok begini ya? Itu saya belum matching. Siapa di antara ibu bisa jawab? Itu pertanyaan nanti ya. Itu pertanyaan nanti. Tolong ibu pikirkan dulu. Tidak dapat bocoran pertanyaan. Ada 3 ya, Bu ya. Nah, itu tolong, Bu. Catat biasa jangan lupa nanti. Tolong jawab bagaimana nanti, Bu ya. Bu pikirkan dulu. Sampai lihat. Apa pertanyaan tadi, Bu? Benang merah apa? Kenapa menerima pecah-pecah di dada saya, Bu? Bibir saya. Kenapa, Bu? Karena dingin, Bu. Katal-katal tuh badan semua katal-katal. Itu ya, Bu ya. Masih dingin, katal-katal. Kalah. Aduh. Bu, itu yang bisa kita sampaikan dulu. Kita lanjutkan lagi. Nih, siapa itu sahabat, Bu? Sahabat adalah yang melihat Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya melihat, tapi gimana? Beriman dan mati dalam keadaan beriman. Cuman ini saya buat slide-nya slide jadul zaman old, Bu. Kalau zaman now itu kan slide-nya bagus ya. Ini slide standar aja nih. Yang penting apa?
Yang penting ada tulisannya untuk ingat aja. Kalau sekarang itu kan pakai apa tuh? Ada gambar-gambar ini tak bisa. Cuma juga orang zaman all, zaman now. Berapa jumlah sahabat, Bu? Ini aja kita totalkan langsung, Bu. Jumlah mereka ada 114.000. 114.000 Rasulullah meninggal dunia. 17 sahabat, Bu. Ya kan di perang Tabuk ada 70 orang. Di ketika apa? Haji apa nih? Berhaji wada jumlahnya berapa? 40.000 orang. Di perang Tabuk jumlah 70.000. Tapi di ini ketika Nabi Muhammad jumlah mereka sudah sampai 114.000. Tersebar 7 negara. 7 negara. Negara apa aja? Arab Saudi. Ke bawahnya Yaman. Di samping Yaman Oman. Naik ke atas Uni Emirat Arab. Naik ke atas Bahrain. Naik ke atas Kuwait. Naik ke atas Qatar. Qatar dulu baru Kuwait. Itu kan negara, disebut apa? Negara Teluk atau Jazirah Arab. Jadi Nabi Muhammad meninggal dunia, Bu, sudah Islam berapa negara? 7 negara. Itu Nabi menyebarkan Islam hanya berapa tahun, Bu? 10 tahun. Mulainya dari Madinah baru menyebarkan Islam. 10 tahun kan? Kan belum ada negara kalau di Mekah kan? Ada negara itu di mana? Madinah. 10 tahun Nabi menyebarkan agama di Madinah, bisa 7 negara masuk Islam. Ya kan? Ibu sudah berapa tahun di sini? Sudah berapa negara Ibu Islam? Tapi Ibu katanya ingin jadi sahabat Nabi. Tolonglah Islam kan? Nabi Muhammad Islam itu pakai pedang atau pakai apa, Bu? Datang dia ke Yaman, ini pedang. Islam enggak? Begitu enggak, Bu? Orang Yaman datang ke Madinah. Orang Yaman datang ke Madinah. Habis itu orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata orang. Orang Yaman tadi diberhentikan dagang. Orang Madinah berhenti dagang. Dagangannya dibiarkan gitu ya. Tak ditutup, dibiarkan gitu ya. Mereka pergi sholat berjamaah ke masjid. Orang Yaman heran melihat. Apa kata orang Yaman? Hah? Apa pula gaya namanya nih? Barang ditinggal-tinggalkan begini. Di kampung kami, kata orang Yaman, di kampung kami di Yaman, kami duduk begini melihat barang jualan kami. Habis itu kami menengok ke belakang sedikit. Hilangnya tempat. Ini ditinggal lama sholat. Agama apa yang kalian buat ini? Kok bisa begini? Apa hebatnya agama kalian itu bisa begini? Apa kata mereka? Kami beragama Islam, Nabi kami Muhammad Rasulullah, agama kami adalah agama Islam, Tuhan kami adalah Allah. Kami yakin rezeki kami tetap dan yang lain pun yakin. Kalaupun diambilnya rezeki yang haram pun akan kembali kepada orang itu. Luar biasa kan, Bu? Nah, itu dah agama Islam tuh, tak mau mengambil. Ini saya ada video WA itu saya lihat. Kalau katanya cara membuat istri gimana? Istri tak jadi belanja. Gua ada video WA tuh, istri lagi mau beli apa tuh? Lihat apa tuh baju, lihat apa, Bu? Baju, lihat baju. Supaya istri tak ada apa? Tak niat belanja, ambil duit agak banyak sedikit sekepok, habis itu jatuhkan duit tadi, jatuhkan, habis itu diinjak, itu panggil istri. Apa? Lihat kan duit sekepok tadi. Istri apa bilang? Ambil cepat. Besok kita pulang ini belanja. Itu cara istri gue. Ya udah, kasih pulang. Itu cara istri ngajak istri supaya tak paham Ibu ceritanya. Iya, supaya tak kelihatan sama orang duit tadi. Supaya tak kelihatan sama orang, kan istrinya sedang sibuk mau belanja tuh mau beli apa. Suaminya nggak bisa ngajak istrinya, sebab kalau diajak istrinya dibilang abang tak sayang sama saya nih, gitu ya kan? Makanya cara halusnya gimana? Diambil duit sekepok, dijatuhkan. Jadi panggil istri. Lihat kan? Hah? Lihat kan? Ambil cepat biar tak ketahuan sama orang. Ayo kita pulang habis itu. Padahal suaminya juga. Suaminya juga tuh. Itu caranya. Jadi kalau begitu ceritanya apa? Ya kalau punya orang, kalau inti kita bukan itu ceritanya. Kalau kita punya orang ya jangan diambil lah.
jangan kalau ingin mengambil niatnya apa? Ingin balikan. Jangan niat mengambil ingin menguasai, itu bukan duit kita. Mau orang yang kehilangan itu senang hatinya kalau duitnya hilang. Pasti dia sedih. Kita aja duit hilang sedih ya? Sedih. Sedih. Aku balikan. Oke, itu sahabat Bu. Makanya orang Yaman akhirnya masuk Islam. Agama apa ini? Kok begini nih? Kalian tinggalkan aja. Agama kami Islam. Oh, kalau begitu kami ingin masuk Islam. Jadi Bu, Ibu kalau ingin mengislamkan orang Australia ini tidak usah lah pakai apa? Cuap, tidak usah. Tunjukkan aja akhlak Islami. Betul nggak Bu? Kita harus lebih pantas Islami daripada orang-orang itu. Tunjukkan akhlak Islami. Saya orang Islam, saya bisa. Orang itu tertarik dan nanti tertarik. Itu Nabi Muhammad. Terus ini cerita siapa Bu? Cerita Abu Bakar lagi, saya kemudian Abu Bakar. Jadi jumlah sahabat tadi berapa jumlahnya Bu? 114 sahabat. Jadi memang ini agak lompat-lompat. Kenapa kalau lompat-lompat? Karena materinya terlalu banyak. Sahabat Nabi kan. Abu Bakar lagi. Abu Bakar Bu. Rasulullah pernah bertanya. Apa kata Rasulullah? Pagi-pagi subuh Rasulullah habis sholat, Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Kebetulan hari itu adalah hari Senin. Apa kata sahabat? Apa kata Umar? Saya tak berniat tadi ya Rasulullah. Makanya tadi pagi sebelum berangkat subuh saya minum dulu sedikit. Jadi saya tak puasa. Apa kata Abu Bakar? Aku berniat malam, tapi aku lupa sahur. Tapi karena ini adalah puasa sunat, boleh ya Rasulullah berniat setelah subuh? Boleh. Aku puasa ya Rasulullah. Makanya puasa siapa? Abu Bakar. Apa kata Rasulullah bertanya lagi? Siapa di antara kalian pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Apa kata Umar? Ya Rasulullah, bagaimana menjenguk orang sakit subuh baru bisa jenguk orang sakit? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku tadi malam dengar kabar Abdurrahman bin Auf sakit. Maka sebelum subuh tadi aku mampir ke rumahnya untuk memastikan dia sholat subuh atau tak. Aku ketok pintu rumahnya. Sudah aku jenguk ya Rasulullah. Siapa lagi menjenguk Rasulullah? Yang menjenguk ini yang sakit? Terus apa kata Rasulullah? Siapa di antara kalian pagi ini yang sudah berinfak? Apa kata Umar? Subuh siapa yang mau dikasih infak ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kata Umar, orang subuh loh. Apa kata Abu Bakar? Aku sebelum masuk ke masjid, aku ketemu dengan orang yang meminta. Ternyata di tangan Abdurrahman anakku ada sepotong roti, aku kasih. Aku sudah berinfak. Abu Bakar luar biasa. Ibu kalau ingin jadi sahabat Nabi begini, subuh sudah ada beramal, jelas. Subuh sudah ada 3 amalan berkurang. Apa itu? Puasa. Habis apa lagi? Menjenguk orang sakit. Teman kita sakit subuh-subuh kita datang. Habis apa lagi? Berinfak. Bisa ada ibu jadi sahabat Nabi itu? Tolonglah, bisa dah. Ini tadi ingin jadi sahabat Nabi. Bisa, usahakanlah. Malam-malam itu sekitar jam 8 ibu WA dulu grup. Siapa malam ini yang sakit? Ya subuh-subuh sudah datang. Tuh, ini lebih gampang lagi kan bu, ke WA sekarang kan, informasi cepat kan. Dan siapa malam ini, siapa besok pagi tak ada sarapan pagi, biar besok pagi saya langsung antarkan sarapan di rumahnya sebelum subuh. Ibu berarti masaknya jam 3. Hah? Yang mau ngantar sahur boleh ya? Untuk sahur, ya kan ini kesempatan lebih mantap nih Bu nak. Sahur. Nah ginilah contoh gambaran sahabat Nabi. Makanya saya katakan kalau cerita tentang sahabat Nabi luar biasa. Oh, luar biasa. Subuh aja dia sudah beramal. Subuh aja sudah beramal. Bisa tidak kira Ibu itu? Ustaz gini aja lah, usah cerita aja lah. Usah suruh kami beramal, cerita aja lah. Terus suruh cerita aja lah, cerita. Ya mengamalkannya susah juga. Saya juga bisa hanya menceritakan aja. Mengamalkan susah. Makanya begitulah. Bagi itulah sahabat luar biasa. Ya, kalau Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah pakai apa Bu? Kalau dia diutus berdakwah di Mus'ab ini, Bu tahu Mus'ab? Tahu tak Mus'ab?
Mus'ab bin Umair orang kaya, pemuda kaya. Terus dia masuk Islam, ibunya marah. Terus ibunya bilang apa? Aku tak akan makan, tak akan minum sampai aku mati. Apa kata Mus'ab bin Umair? Jangan begitulah bu, aku sayang sama ibu, makan aja lah, jangan ibu mati nanti. Apa kata ibunya? Tidak, kau kembali ke agama nenek moyang kita, baru aku makan. Kira ibu kita kalau begitu bisa enggak kita? Dia mogok makan, bisa enggak ibu kira itu? Apa namanya itu? Bilang apa tuh? Tahan begitu tuh. Saya enggak tahan ibu saya, kalau tak makan dia saya uring-uringan. Tuh maksud ibu saya kalau dia di rumah itu dia ada masalah misalnya kan. Kadang-kadang orang tua itu kan kalau dia ada masalah kan dia bayar. Tapi dia tak makan, disuruh makan lah, mah. Enggak selera. Apa yang mau mama makan? Makan apa? Martabak Mesir. Apa mah? Martabak telur. Apa? Sebut lah. Nasi goreng. Saya belikan ya. Tidak selera. Dan kalau saya cerita makan-makannya, kalian makan aja. Masalahnya Pak Yusuf tadi bikin itu nasi goreng enak, mau wangi gitu. Itu Pak Yusuf tahu bu? Pak Yusuf. Saya tinggal sama Pak Yusuf. Wangi banget. Enggak katanya, tak mau makan. Saya udah uring-uringan nih. Tapi Mus'ab bin Umair melihat ibunya begitu, dia tetap santun. Cepatlah makan, makan. Akhirnya apa katanya? Lama-lama itu bilang, ibu, kalau seandainya ibu punya nyawa 1000, tiap hari mati satu. Waktu berkabung aku selama 1000 hari karena ibu meninggal 1000 kali. Engkau suruh aku meninggalkan agama ini paling betul ini bu, paling betul ya agama ini. Tolonglah bu, makanlah. Aku tak mau meninggalkan agama ini. Aku sayang sama ibu. Tolong. Akhirnya ibunya Mus'ab bin Umair, akhirnya karena dia bilang kalau meninggal ibu 1000 kali pun aku tak akan meninggalkan agama ini. Akhirnya ibunya makan juga. Tapi ibunya marah bisu. Setelah makan kan kuat tenaganya tuh. Marah dia. Mus'ab bin Umair, copot seluruh apa yang aku berikan kepadamu. Bajumu itu ganti sama baju itu, baju yang tak dipakai itu. Tolong. Semua harta aku kartu kredit blacklist. Pokoknya saudara kartu sini. Sini tak ada lagi. Kita tak ada hubungan. Karena kamu sudah beragama Islam dan aku masih beragama ini. Inilah sekarang cabut semua bu, cabut semua. Ketika sudah cabut semua bu, Mus'ab bin Umair dari orang yang paling kaya menjadi orang yang paling miskin. Dulunya Mus'ab bin Umair kalau dia jalan 100 meter orang akan merasakan bau wangi badannya. Sekarang tak tercium wanginya. Kenapa? Tak ada. Ini harum lagi. Tapi Mus'ab bin Umair bertahan dengan itu. Tahan untuk Islam. Kira-kira untuk jadi orang Islam nikmatnya, kok bisa tak kira? Bisa tak kira? Bertahan dalam keadaan miskin, tak ada apa-apa, tapi masih tetap beragama Islam. Mana yang dipilih? Tetap dalam keadaan Islam atau dalam keadaan kafir tapi duit banyak? Nah, coba pilih. Mana? Ibu kan yang enak ya bu. Biarlah kaya asal Islamnya. Tuh, ini pilihannya tak ada begitu. Dua. Jadi Mus'ab tuh, ini kondisinya sahabat begitulah dikira sahabat. Itu sahabat kondisinya kan. Terus berdakwah Mus'ab kemana bu? Mana dakwahnya? Ke Madinah. Nanti di perang Uhud dia meninggal dunia. Tuh meninggal dunia mana Mus'ab ya? Mus'ab bin Umair itu ketika berdakwah ya bu, ketika berdakwah ke sana itu kan orang belum ada lagi, itu tak? Orang Islam belum ada lagi. Mau ada yang berjanji apa tuh? Akobah aja belum, ya kan? Mus'ab bin Umair hampir dibunuh di Madinah tuh bu. Jangan ibu enak aja. Mus'ab kan duta besar, itu duta apa bu? Dari Mekah diutus berdakwah ke Madinah. Ingin buka apa bu? Buka lahan dakwah baru. Yang pertama itu siapa? Mus'ab, tolong kau amankan Mus'ab Madinah. Datang Mus'ab. Tapi ketika datang Mus'ab, ada Utbah dan Utaibah beradik kakak dia berdua nih. Dan dia adalah pimpinan kota Madinah. Dia lihat itu orang baru tuh. Jangan-jangan dia akan merubah agama kita. Saya demi Allah akan saya bunuh dia saat ini.
Saya bunuh. Datanglah Utbah dulu kepada siapa? Mus'ab, aku bunuh nanti kamu macam-macam ngomongnya. Bunuh. Apa kata Mus'ab? Tenang dulu, tenang. Aku datang di sini niat baik aja. Aku tak pengen bermusuhan. Aku mau agama baik. Kalau kamu mau, setelah ini kamu mau pancung aku, tak pancung aku terserah. Yang penting gini dulu. Aku bacakan ajaranku, agamaku. Nanti kamu timbang betul atau salah. Syaikhul Mus'ab bin Umair bacakan surat Toha. Nah, gua harusnya begitu kalau jadi duta gitu. Panggil orang-orang Nasrani itu bismillah. Setelah itu kamu pancung, saya terserah lah. Nanti dengar dulu ayat Qur'annya. Berani kamu? Habis itu gimana? Bacakan surat Toha. Toha, ma anzalna alaikal Qur'an. Toha itu banyak sekali memasukkan Islam orang. Toha, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Akhirnya diberikan. Akhirnya Utbah tadi menangis dia. Baru ayat 15 menangis ya. Berarti ini indah betul agama ini. Selama ini aku dapat hoax bahwa agama Islam itu agama yang jelek, memecah belah. Ternyata agamanya indah betul agamanya. Aku mau Islam. Akhirnya Islam. Itu tidak jadi sahabat gitu, Bu. Jadi kita datang ke negeri orang itu bukan hanya sekedar datang, bukan kita yang terwarnai, tapi gimana? Kita yang mewarnai. Tetap jangan tukang pancing dilarikan ikan. Kebanyakan kita gimana? Tukang pancing dilarikan ikan. Dia mancing, tapi dia dilarikan ikan. Paham gak itu? Paham gak? Harusnya kan yang tukang mancing yang bisa ngambil ikan. Ini Mus'ab nih, cerita sahabat kan begitu tuh. Ibu, saya kenapa ini? Kurang mantap ya kayak kemarin ya. Kemarin mantap betul ya. Ya lah Bu. Jadi kadang-kadang kan orang kan begitu. Kadang-kadang hebat, kadang-kadang tak hebat. Jadi itulah Mus'ab. Islam akhirnya kota Mekah, kota Madinah ada Islam 200 orang. Setelah Islam 200 orang baru Mus'ab menyuruh Rasulullah untuk datang ke Madinah. Begitu caranya. Apa? Bukan untuk anak dan istriku nasihat tadi, tapi untuk siapa? Untuk aku. Maka dia datang guruku kepadaku gitu. Nah, terus apa lagi? Begitulah guruku. Kalau seandainya tadi siang tadi aja dia nasihati aku di depan muridku, aku tak tersinggung karena dia guruku. Tapi begitulah guruku karena dia tak mau menasihati ke depan yang ramai. Karena nasihat itu. Begitu caranya, Bu. Nasihati orang itu. Betul? Ini bukan di depan orang ramai. Jadi begitulah kira-kira. Ketika Abu Zar tadi lagi, begitulah. Tolong Bilal injak. Apa kata Bilal? Tidak, bukan injak. Tidak. Kemudian ditanya oleh Bilal kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Apa kata Rasulullah? Apa yang kau pendirianmu seperti itu baik, wahai Bilal, jangan injak. Akhirnya Bilal tidak injak. Tapi Bilal tidak mau injak, Bu. Setiap hari kan dia tahu Bilal itu muazzin Rasulullah SAW, dan dia tahu di mana jalan Bilal dari rumah ke masjid, tahu dia. Maka setiap hari Abu Dzar berdiri di mana jalan Bilal yang akan dilewati. Kemudian setiap nampak Bilal sekitar 10 meter, 20 meter, langsung dia ke tanah, kemudian taruh pipinya. Tolong injak Bilal. Setiap itu Bilal tak mau injak. Setiap lewat Bilal tak mau injak. Begitulah berhari-hari, Bu. Berhari-hari begitu. Habis itu karena nama juga orang sakit hati Bilal, Bu ya. Tapi kita lama-lama kan dulu juga. Akhirnya Bilal ketika satu hari ketika suruh injak, akhirnya Bilal tak mau injak, diangkatnya Abu Zar, kau adalah saudaraku seiman di dunia dan akhirat. Gitu caranya kalau kita berkelam itu. Yang salah minta maaf, yang disalahi jangan semena-mena. Minta tolong injak, ya diinjak aja langsung mau dia. Gitu. Ibu dan mati Allah, kayaknya ibu ini kayaknya apa namanya kan? Bosan ya cerita ini. Dan ambil aja hikmahnya. Harusnya sesuatu saya dengan sama ibu. Ada apa tuh? Oh ya, harusnya satu. Cuman karena dia ini ada sirah apa namanya, Bu? Sirah sahabat di kantor saya ngajar. Nih, sirah sahabat dan aplikasi dunia kerja. Harusnya satu-satu dibahas. Tapi karena disuruhnya waktunya sempit,
Jadi begitulah jadinya tuh, lompat-lompat ya. Gimana? Lompat? Lompat. Betul ya. Tidak apa-apa, yang penting itu bisa mengambil hikmahnya. Hikmahnya Abu Bakar. Hikmah siapa lagi? Bilal. Hikmah siapa lagi? Mus'ab bin Umair. Hikmah siapa lagi? Banyak. Kalau saya ceritakan sama ibu sahabat itu satu-satu yang 10 masuk Islam aja lah dulu. 10 orang masuk. Karena 10 orang masuk Islam tadi setelah Abu Bakar. Apa sudah lagi? Ali gimana? Ali luar biasa tuh. Ali luar biasa. Siapa lagi? Taruhlah dulu Umar dulu. Umar. Gimana Umar bu? Luar biasa Umar tuh bu. Dan saya habis waktu kalau kita ceritakan. Banyak kan ceritanya satu Utsman. Luar biasa sih. Utsman bin Affan. Terkenal dengan apanya bu? Kalau Utsman bu? Dengan apanya? Dermawan yang Utsman bin Affan. Duitnya habis. Gitu. Apa kata Rasulullah di perang Tabuk? Siapa yang mau berinfak? Saya Rasulullah untuk perjuangan perang Tabuk ini. Berapa? 100 ekor unta sekaligus isinya. Terus siapa lagi? Angkat lagi. Iya saya Rasulullah, saya lagi 100 ekor unta lagi. Sampai 10 kali angkat tangan, berarti 1000 ekor unta. 1000 ekor unta sebagai isinya berapa duitnya tuh? 1 ekor unta berapa? 30 juta atau 30? Tadi 1000. Aduh. Cepatlah kali-kali kata. Pakai kalkulator dulu. 30 kali 1000. Kenal aja, Bu. 30 miliar. 30 miliar. Oh, ibu positif banget ya. Masya Allah. Jangan-jangan ibu dokter matematik. Karena orang-orang sini kan luar biasa, Bu. Saya ketemu Bu rata-rata kuliah ngambil dokter. Saya masih MA baru. Ini sebenarnya segan dari ceramah di sini. Nah, cuman kan bedanya sedikit aja. Beliau dokternya di bidang umum, saya bidang agama. Tapi kan dokter luar biasa. Ibu dokter juga Bu. Ya Bu, boleh Bu tanya jawab lagi Bu, biar lebih mantap. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak cerita-cerita tentang cara dakwah Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya yang begitu apa ya, penuh kasih sayang gitu kan. Masya Allah. Tapi kenapa ya Ustaz? Saya tuh juga bingung gitu. Sebagian orang ada juga yang berpikir seperti ini, bahwa agama Islam itu datang dengan pedang gitu kan. Bahwa agama Islam yang di Arab itu penuh dengan peperangan gitu. Memang betul kan ada peperangan di sana gitu. Tapi sampai dia menganggap bahwa agama Islam yang di Arab itu keras gitu. Yang benar tuh Islam yang di Indonesia kita ramah-ramah gitu. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai hal itu? Terima kasih. Nah, menarik sekali ini pertanyaannya. Mantap betul ya. Mantul. Mantul. Mantap betul. Bu, Ibu lihat Nabi Muhammad dalam ini nabinya dulu, nabi. Nah, jadi itu sebenarnya tuduhan yang tak berlandasan. Nabi Muhammad perang selama 81 kali. Walaupun disebut perang 81 kali, tapi perang betul-betul perang itu hanya berapa kali? 3 kali aja nak selesai. Perang Badar, perang Uhud, perang Hunain. 3 kali aja. Kalau yang betul-betul perang nih Bu. Tapi yang lain itu kan disebut perang juga, misalnya perang Ahzab. Tapi itu kan perang kan cuma buat parit aja. Habis itu tembak-tembakan dari jauh-jauh. Jadi kan itu aja itu kan perang namanya itu benar. Itu namanya apa itu ya? Main-mainan. Kalau yang perang betul-betul ketemu itu 3 ya. Perang Badar, lagi perang Uhud, perang Hunain. Perang Hunain itu setelah perang Fathul Mekah. Fathul Mekah, Hunain. Itu dengan orang-orang Yahudi yang berkomplot dengan pinggiran-pinggiran kota Mekah. Yahudi yang udah lari dari Madinah itu yang sakit hati itu dikompori sama dia perang Rasulullah itu cuma itu. Perang Hunain. Bu, saya mau tanya. Kalau ini Nabi aja dulu. Nabi Muhammad itu selama perang 41 kali berapa orang yang dibunuh sama Nabi? Berapa orang yang meninggal dibunuh sama Nabi? Kalian tahu? Nabi perang 81 kali. Selalu kalau di perang itu di depan, pasti berhadapan dengan orang langsung. Pertanyaannya, berapa orang yang dibunuh sama Nabi selama perang 81 kali?
hanya satu orang. Hanya satu. Itu kapan Ustaz? Itu di perang Uhud. Perang Uhud. Nabi itu sudah terdesak, sudah mau dibunuh sama orang banyak. Nabi mempertahankan diri. Orang itu mendesak terus ingin bunuh Nabi. Tak ada jalan lain. Nabi sudah terperosok karena lubang kakinya. Kalau dia tak bunuh orang tadi, mati Nabi. Untuk bertahan diri, Nabi bunuh dia. Hanya satu kali tadi. 81 kali perang. Terus Nabi perangnya gimana ya Ustaz? Nabi itu perang tuh gini aja. Perang. Bismillahirrahmanirrahim. Teng. Tidak ada mau menusuk, cuma hanya menangkis-nangkis saja. Nangkis supaya Nabi tak kena. Tapi kalau Nabi kan pengen nusuk, oh Nabi itu kalau main pedang hebat, hebat main pedang Nabi itu. Nabi kalau gulat tak ada orang yang bisa mengalahkan Nabi. Ada orang di muka besar badannya, selalu juara 2 ya. Sebelum Umar masuk Islam, kalau dibanding di pasar Ukas itu, kalau udah ada waktu musim haji selalu dipertandingkan gulat. Maka yang juara 1 itu siapa? Umar. Nanti di bawah Umar itu ada orang yang juara 2 itu. Juara 2 itu tak masuk Islam dan mati dalam keadaan kafir. Orang yang nomor 2 itulah yang yang mengajak Rasulullah bergulat. Ayo Muhammad, kalau kamu hebat kita gulat. Syaratnya gini, kalau aku kalah, aku masuk Islam. Tapi kalau seandainya kamu kalah, kamu tinggalkan agamamu. Ayolah kata Nabi, bergulat. Kalah dia sekali. Aku belum siap lagi, belum lagi. Gulat lagi kedua kali, kalah lagi. Belum siap. Aku kuda-kuda belum pas lagi. Gulat ketiga kali sampai 10 kali kalah. Habis itu tuan aku, dia bilang apa? Muhammad, aku tak jadi masuk Islam. Aku akan masuk Islam jika seandainya onta bisa masuk ke lubang jarum. Baru aku masuk Islam. Masuk akal tak bu? Onta bisa lubang jarum. Sebesar apa jarumnya? Kalau saya begitu. Akhirnya Nabi Muhammad ketawa ya. Gila, dan Nabi Muhammad. Berarti kuat tak bu? Wah, bisa dan Nabi Muhammad bunuh? Bisa. Tapi Nabi Muhammad membunuh tidak ketika perang? Di mana bisa disebarkan perang? Itu kalau Nabi. Sekarang kita cerita siapa? Umar lah contohnya. Kalau Abu Bakar kan ini sangat santun. Nah, Umar lah yang keras, sangat keras. Umar itu bu, ketika penaklukan kota Baitul Maqdis, kan yang penglimanya siapa? Abu Ubaidah al-Jarrah kan, dengan Khalid bin Walid. Itu bu, kalau Umar mau bu, Baitul Maqdis semuanya mati semua orang Nasrani itu. Tapi Umar bilang apa? Tidak, kita hidupkan ini. Kami disuruh untuk memuliakan tempat suci ini. Jadi kalau kalian tetap dalam keadaan agama kalian, tetap salah. Tapi kalau kalian kepengen berhijrah ke Romawi, silahkan ambil semua apa yang kalian butuhkan. Itu namanya Umar bin Khattab. Jadi sahabat gimana jadi dia bunuh? Kalau mereka sempat untuk bunuh. Nabi Muhammad aja marah kepada Ali ketika bukan pada siapa? Bukan bu, siapa itu? Usama bin Zaid. Usama bin Zaid dalam perang tuh. Dalam perang Usama bin Zaid tadi di perang apa namanya itu? Perang yang dia diutus ke mana? Ke Syam itu, diutus ke Syam. Kemudian dia perang. Ketika perang, orang tadi sudah mengucapkan syahadat. Ketika dia sudah terjatuh pedangnya dan sudah tersungkur, tinggal diginikan aja lagi. Kemudian kemudian dia bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Apa kata Usama bin Zaid? Tanggung nih, lanjut jalan. Jadi dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Usama bin Zaid telah membunuh orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Bagaimana kata Rasulullah? Dipanggil Usama. Sini Usama. Betul kau kebunuh? Iya ya Rasulullah. Dia masuk Islam tadi karena dia takut aja pedang sudah di sini ini. Dia hampir bunuh saya sebenarnya itu Rasulullah. Tapi karena dia terjatuh dan kalah langsung dia mengucapkan itu. Makanya saya pegang dia lagi. Apa kata dia? Tahukah engkau apa yang ada dalam hatinya? Tidak tahu ya Rasulullah. Kalau kamu tak tahu maka kamu telah membunuh secara salah. Berikan kepada keluarganya 100 ekor onta. 100 ekor onta berapa bu? Kali 30 juta. 3 miliar. Ini kan duit tak ada ya Rasulullah. Ini sedikit cuma. Baiklah aku yang tanggung. Nabi yang nanggung 300 ekor onta. Begitu Islam itu. Bagaimana dikatakan Islam itu? Contoh aja, sahabat, habis sahabat saya tabiin, habis siapa lagi? Sebutlah panjang jawabannya itu. Itu siapa? Muhammad Al-Fatih ketika melakukan Novel. Novel ketika itu mati tidak orang itu bu, orang Turki itu, Turki Istanbul itu, mati tidak orang Nasrani itu.
Salahuddin Al-Ayyubi. Coba lihat sejarahnya itu. Tak ada orang itu yang haus darah orang Islam itu. Islam itu perang, tujuannya itu apa, Bu? Untuk mengamankan diri, jangan sampai Islam tadi diganggu. Itu aja. Kalau tak diganggu, kita bukan bilang. Dan Ibu kalau ada lagi, oh ya dari saya kasih sama. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin bisa disimpulkan saja mengenai sahabat-sahabat Nabi ini apakah punya ketentuan atau syarat untuk menjadi sahabat Nabi? Mungkin bisa dilihat dari sifatnya, ataukah mereka harus Islam dulu atau bagaimana Ustaz? Di pertanyaan itu langsung ke slide terakhir. Cocok berarti. Oh, inilah ciri-ciri sahabat. Oh, yang pertama apa? Imannya kuat. Mereka percaya dengan janji-janji Allah. Di tengah-tengah susah hidup, mereka percaya sama Nabi. Susah hidup. Ketika perang apa tuh? Perang Ahzab. Perang Ahzab di musim dingin. Ketika itu akan datang 1000 berapa? 1000 tentara. Sementara tentara Nabi jumlahnya berapa? Hanya 3.000. Terus mereka lengkap dengan bersenjataannya. Di tengah-tengah itu buat apa? Buat parit. Tapi Nabi Muhammad bilang apa? Dalam keadaan susah begitu, apa kata Nabi Muhammad? Tenang saja. Ikan ada batu besar nah. Orang dalam keadaan susah sampai makan pun susah. Makan pun susah, tak ada makanan nah. Nabi bilang apa? Tenang saja. Sebentar lagi kalian akan melakukan Konstantinopel. Ketika dipukulkan apa, Bu? Dipukulkan, Bu? Ke batu itu bukan batu kan batu besar, tak bisa dipecahkan. Ada percikan api, kemudian dia bilang, kalian akan taklukkan Konstantinopel. Sahabat kira-kira percaya tak? Apalah Nabi ini, sekarang kita tahiyah itu tahiyah mati. Orang banyak datang ke sini. Tapi sahabat itu bilang apa? Ya, kita akan taklukkan Konstantinopel. Jadi dalam kondisi apa, Bu? Dalam kondisi terjepit, tetap masih ada harapan. Harapan itu masih ada. Ya kan? Dalam keadaan terjepit tetap percaya kita sama bahwa agama ini akan menang. Walaupun hanya sedikit orang yang apa, Bu? Yang beriman terhadap agama ini. Agama ini tak butuh orang banyak. Yang membutuhkan apa? Orang yang percaya sama agama ini. Itulah sahabat. Nanti di akhir zaman, Bu, yang akan membaiat Imam Mahdi itu jumlah mereka hanya 313 orang. Di tengah-tengah orang yang hidup pikuk dengan apa? Dengan apa, Bu? Dengan kemaksiatan, dengan ini segala macam. Yang mengakui Imam Mahdi itu awalnya hanya 313 orang. Kata Nabi, seperti orang yang di perang Badar jumlah mereka. Berarti jumlah berapa? 13 orang. Jadi banyak atau sedikit tuh? Sedikit. Juga. Tapi mereka yakin agama itu dibina dari orang yang bukan banyak, tapi dengan keimanan. Tuh. Percaya betul sahabat tuh. Nanti kalian akan taklukkan apa? Konstantinopel. Kalian akan taklukkan apa? Persia. Persia itu kan yang menguasai daerah Asia itu, Bu. Iran, Irak, semua orang Kurdistan, tan. Tuh. Kuasai semua tuh. Kan negara tan itu, Bu. Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, gitu kan. Tuh, pokoknya tan lah. Jangan setan, jangan. Terus dikuasai itu sih. Itu negaranya sangat luas, Bu, tapi bisa dikuasai pada masa Umar bin Khattab. Konstantinopel dikuasai pada masa Al-Fatih. Kemudian kalian akan menemukan Rum, kata Nabi. Apa? Rum itu Roma Itali. Roma Itali kemudian taklukkan, kemudian sekarang belum takluk lagi. Ibu percaya nggak dengan Islam ini? Kalau percaya, berarti bisa, Bu. Mulai dari mana, Bu Ustaz? Mulai dari Australia. Kok ibu diam ya? Mulai dari mana bisa menemukan Konstantinopel atau Roma atau Bu? Australia mulai dulu. Kan orang Australia ini kan sama dengan orang Rom itu kan, agamanya kan. Mulai dulu. Tapi bukan dengan pedang, mobil tukang begitu kan. Awas, masuk Islam jangan. Pakai apa? Akhlak. Takluk sama ibu Australia, nanti orang Australia nanti kan pergi-pergi dia kemana ke kita. Tadi dia nyebarkan Islam kita di takluk sama dia. Amin. Nah, itu Bu ya.
Itu. Terus apa lagi Bu syaratnya Bu? Sangat cinta mereka mati. Mereka cinta mati syahid Bu. Walaupun muka mati syahid itu apa Bu? Bukan pengen perang sebenarnya, bukan kepengen perang. Tapi kalau agama diganggu mereka siap. Terus besarnya keberanian mereka dalam jihad luar biasa tuh. Sahabat-sahabat tuh gitu ya. Jihad itu. Makanya sekarang kita itu yang dihilangkan dari diri kita. Apa Bu? Jihad. Jadi apa? Semangat. Jihad itu enggan ke harus. Jihad yang pertama paling kuat itu apa? Jihad awan nafsu. Itu kan jihad yang itu kita. Itu saja jihad besar dulu. Jihad diri kita aja dulu, tahan diri kita. Bisa tak? Nah itu. Tuh. Bersegera melakukan kebaikan. Jadi sahabat itu Bu cepat dia kebaikan. Kalau ada perintah Bu ada nggak dengar? Sahabat tak sholat ada nggak? Ada nggak Bu? Sahabat tidak sholat ada nggak? Ada nggak ketemu sahabat tak sholat? Sahabat tidak puasa ada nggak? Sahabat tidak berzakat ada nggak? Sahabat itu berzakat Bu sampai duitnya habis. Bukan berzakat namanya itu. Apa namanya? Berbagi sampai habis. Itu sahabat. Abu Bakar hampir semua hartanya diinfakkan sama dia. Terus apa jawabannya kepada Rasulullah? Apa yang kau tinggalkan Abu Bakar? Apa jawabannya? Allah dan Rasulnya yang kau tinggalkan. Hebat kan? Itu sahabat. Pengorbanan harta jiwa mereka luar biasa. Kuat persaudaraan di antara mereka. Betul lah Bu? Sudah sahabat. Itu ciri-cirinya Ibu kalau ingin seperti ini, jadilah begini. Bisa nih, luar biasa nih. Buat persaudaranya. Ini kalau persaudaraan itu walaupun ada gesekan di antara mereka, Ibu ada cerita Ali perang sama siapa Bu? Aisyah sebenarnya. Nah, itu gimana tuh Pak Ustaz? Ali perang sama Aisyah berarti kan sahabat tuh begitu ya, bisa saling bunuh juga ya Pak Ustaz ya. Ibu jangan salah. Zaman itu adalah zaman fitnah. Tak tahu mana yang baik, mana yang salah. Tahu lagi. Makanya Thalha bin Ubaidillah itu ketika terbunuh yang menangis siapa Bu? Ali menangis. Menangis Ali. Sebelum perang kan dipanggil sama Ali, Thalha dan Zubair itu. Kan dia kubu Aisyah kan? Sinilah kata Thalha dan Zubair. Kata Ali kepada Thalha dan Zubair. Thalha, Zubair, kamu tak ingatkah dengan hadis Nabi? Ketika itu kita berempat, Rasulullah, saya, Thalha, Zubair, kita berempat diri. Tak ingatkan kau? Ketika Rasulullah bertanya kepada kalian berdua, apakah kalian tak sayang sama Ali? Apa jawaban Thalha dan Zubair? Sayang ya Rasulullah. Ali ini kan sahabatmu, sepupumu. Dia adalah anak didikmu secara langsung. Sayang kami sama Ali. Iya sayang. Kalau begitu kata Rasulullah SAW, nanti satu saat Thalha dan Zubair kamu akan perangi Ali. Itu hadis Nabi bilang. Ya Rasulullah, masa iya kami perangi Ali? Ali ini saya sayang sama dia. Tidak, nanti kau akan perangi. Dan kau tak mengira bahwa kau memerangi dia. Jadi sebenarnya perang terjadi antara Aisyah, Thalha, Zubair dan Ali itu sebenarnya perang yang mereka tak sadar. Sebenarnya mereka tak perang awalnya. Mereka inginnya apa? Demo. Karena Utsman terbunuh, tak ada kejelasan siapa pembunuhnya. Karena yang membunuh orang banyak demo. Orang dahulu kalau demo, orang dahulu nih biasa kemana-mana bawa pedang. Jangan kan orang zaman dahulu. Orang sekitar tahun 45 ya sampai dulu masih bawa keris kan Bu? Orang nikah ya bawa keris. Itu biasa dulu pakai pedang tuh bawa kemana-mana biasa. Nah dulu. Jadi sebenarnya niatnya apa Bu? Niatnya perang atau demo Bu? Demo, istilahnya demo pada Ali, cepat cari pembunuh Utsman, cepat cari pembunuh Utsman. Tapi karena ada penyusup di sana, baru terjadi perang. Kerusuhan ada, apa kerusuhan ya? Bukator. Sebenarnya ketika dipanggil sini kamu Thalha, sini kamu Zubair, ingat sama Thalha Zubair. Oh iya hadis Rasulullah, berarti aku salah, aku tak sadar. Bukan mereka berdua. Ketika di perjalanan mereka sholat zuhur. Ketika mereka sholat zuhur, nampak dari orang belakang sampai apa tuh? Orang munafik dari pihak Ali. Jadi dari pihak Ali ada orang munafik, dari pihak Aisyah banyak orang munafik. Semua-sama jadi munafik Bu. Dalam luar itu munafik semua. Ditembak pakai dia pakai panah. Meninggal Thalha, meninggal Zubair, mati Thalha, mati Zubair.
Ketika tahu meninggal Talha dan Zubair menangis Ali, sampai menguburkan Ali berkata, oh Talha, engkau ini kalau dikatakan, kalau orang bercerita tentang perang Uhud, engkaulah orangnya. Engkau siap mati 39 sampai 40 luka di badanmu, sampai pincang kakimu, sampai putus dari telunjuk sama tengahmu ini untuk membela Nabi di perang Uhud karena Nabi ingin dibunuh sama orang. Kaulah orang ya Talha. Maka Rasulullah berkata, hai sahabat, kalau kalian ingin tahu orang yang mati syahid tapi dia masih hidup, orang mengira Talha ada mati. Dan satu-satu napasnya. Udah mau mati Talha tuh, tapi hidup juga lagi. Kalau kalian ingin lihat orang yang mati tapi dia masih hidup, siapa dia? Allah orangnya. Kata bunda, dia adalah penduduk surga, kata Nabi. Talha, sekarang kau mati, yang bunuh lagi aku lah. Aduh, itu menangis tuh. Yang bunuh tentara aku lah. Menyesal ali sangat luar biasa. Jadi begitu, orang bersaudara ketika mati saudaranya tetap dia sayang kok. Ibu ada nggak begitu? Musuh ibu, orang nggak suka sama ibu, habis itu dia mati. Apa ibu bilang? Mati ya. Mati ya. Selama ini kan dia jahat sama saya. Enggak, Ali itu tak begitu. Mereka berselisih hanya masalah politik aja, tapi kalau masalah keimanan tetap hati mereka masih sayang. Zubair ketika menguburkan Zubair menangis Ali. Oh, Zubair mati kok Zubair. Kalau Nabi berkata, kullu nabiyyin hawari, setiap nabi itu punya bodyguard. Dan bodyguard Nabi itu adalah Zubair bin Awam. Kau bodyguard, masa bodyguard Nabi aku bunuh? Aduh, mati kau. Itu kan sedih sebenarnya. Jadi yang membunuh itu bukan Ali, siapa? Munafik. Ada di sana munafik banyak. Oh, ketika zaman itu, jangankan zaman itu, zaman Rasulullah aja munafik berapa bu? 1/3 dari kaum muslimin munafik. Apa contohnya? Ketika perang Uhud, Nabi Muhammad bawa berapa? 1000. Dibawa pulang sama Abdullah bin Ubay bin Salul berapa? 300. Berarti 1/3 kan? 1/3-nya munafik padahal gurunya Nabi. Kalau Roni Hidayat gurunya berapa munafiknya? Coba lah. Oh. Gurunya Nabi, tapi yang munafik berapa? Ibu tahu nggak orang munafik berapa? Dia masih Islam, tapi tak suka sama Islam. Malas dia lihat, apalah Islamnya. Apalah sholat-sholatnya nyusahin aja, apalah zakat-zakatnya. Artinya itu namanya tak Islam, itu namanya munafik. Dan saya termasuk saya juga takut sama munafik tandanya. Harusnya kita Islam itu Pak sayang sama Islam. Jadi kalau orang Islam kita sayang sama Islam. Jawaban saya kemana dari Panjang ceritanya ya Ustaz ya. Saya kalau disuruh cerita itu panjang jawabannya. Tapi insya Allah tadi jawaban Mbak Rizka udah tertera dengan jelas di ini ya di slide.